pembahasan kita mengenai perencanaan fasilitas, di mana materi ini sebelumnya sudah disampaikan bahwa di dalam perencanaan fasilitas ada dua hal yang harus disiapkan dengan matang. Yang pertama adalah tentang pemilihan lokasi, kemudian yang kedua adalah tentang perancangan fasilitas itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pemilihan lokasi dan juga perancangan fasilitas secara lebih detail ini tidak akan dibahas ulang karena sebelumnya sudah kita bahas. Hanya di pembahasan kali ini fokus pembahasan akan lebih kepada bagaimana metode di dalam penentuan fasilitas ya, di dalam penentuan lokasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas juga bahwa di dalam penentuan lokasi itu ada ada 3 metode. Pertama namanya adalah metode model pseudo matematika atau model tradisional model ya. Ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana konsep ini hanya menjelaskan tentang letak lokasi. Pemilihan lokasi itu hanya diletakkan pada dua pilihan, apakah didekatkan dengan sumber bahan baku atau didekatkan dengan pasar. Nah, tinggal nanti manajemen atau perusahaan akan menentukan posisinya di sebelah mana dari kedua pilihan tadi, apakah nanti akan didekatkan dekat dengan bahan baku atau lokasinya akan didekatkan dengan pasar gitu ya, atau mungkin ada di tengah-tengah di antara kedua itu. Nah, itu tergantung dari hasil analisis dari pihak manajemen. Tetapi selain itu ada metode yang kedua, yaitu metode subjektif faktor dan objektif faktor, di mana metode ini kemarin juga sudah dijelaskan bahwa metode subjektif faktor yaitu di dalam pemilihan lokasi, penentuan lokasi itu ditekankan pada hal-hal yang lebih subjektif ya, seperti bagaimana dengan resiko ancaman banjir, keamanan lingkungan, kemudian kemungkinan terjadinya penggusuran. Nah, ini namanya faktor-faktor yang ada di subjektif faktor. Sedangkan kalau objektif faktor seperti biaya buruh, biaya utilitas, pajak, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kelompok objektif faktor. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana secara kuantitatif kita menghitung atau melakukan analisa dari kedua faktor tersebut, baik faktor subjektif maupun objektif. Nah, di sini akan mencoba dijelaskannya. Pertama, kita akan coba lihat dari sisi subjektif faktor. Mungkin kalau melihat rumus teman-teman akan sedikit bingung ya. Kita coba langsung ke contohnya saja. Nah, di sini dicontohkan tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi di dalam pemilihan lokasi. Nah, 3 faktor di sini masuk ke dalam kelompok subjektif faktor, yaitu faktor A, faktor B, faktor C. Apa saja sih faktor A, B, C ini? Faktor A di sini sebagai resiko ancaman banjir, sedangkan faktor B-nya adalah keamanan lingkungan, dan faktor C-nya adalah kemungkinan penggusuran. Nah, di analisis subjektif faktor ini kita akan mencoba mengkaji dari ketiga faktor ini mana yang berpotensi ya, yang berpotensi mengkhawatirkan atau berpotensi terjadinya ketiga faktor tersebut, dengan memberikan penilaian skor 0, 1, dan 2, di mana di sini 0 artinya sangat mengkhawatirkan, 1 mengkhawatirkan, dan 2 kurang mengkhawatirkan. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, ini namanya adalah tabel perbandingan faktor ya. Di sini masing-masing faktor dibandingkan antara faktor 1 dengan faktor yang lainnya. Contoh misalkan faktor A dan B dibandingkan, kemudian juga B dan C dibandingkan, kemudian A dan C dibandingkan. Nah, dengan penilaian masing-masing, misalkan untuk perbandingan A dan B,
Nah, antara faktor A dan B, A di sini risiko ancaman banjir dan B-nya adalah keamanan lingkungan. Kira-kira menurut penilaian para ahli, di sini yang menilai para ahli ya, yang memberikan nilai 0, 1 dan 2 ini adalah para ahli. Jadi bukan orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menilai gitu. Jadi harus betul-betul orang yang ahli di bidangnya. Menurut penilaian para ahli, misalkan A dan B di sini yang paling mengkhawatirkan adalah A, sehingga nilainya diberikan nilai 0 gitu. Kemudian A dan B atau B dan A sama saja ya, tinggal dibalikan. B dan A ternyata yang B itu menilainya mengkhawatirkan saja, sedangkan A itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian B dan C, B dan C di sini nilainya ternyata B lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan C, gitu ya, sehingga nilainya 0 dan C nilainya 1. Begitu juga antara A dan C, ternyata A lebih mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan, sedangkan C hanya mengkhawatirkan saja. Nah, setelah itu kemudian dijumlahkan antar masing-masing faktor nilainya berapa gitu. Di sini dari ketiga kolom ini yang A nilainya 1, sedangkan yang B nilainya yang A nilainya 0, sedangkan yang B 1 ya. Ini 1 tambah 0, sedangkan yang C nilainya 2. 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Di sini memang ya di materi perbandingan ini para ahli hanya memberikan nilainya 0 dan 1. Tidak ada yang memberikan nilai 2 gitu ya. Sementara berdasarkan hasil penjumlahan, di sini diperoleh A itu sangat mengkhawatirkan, B itu nilainya mengkhawatirkan, dan C itu kurang mengkhawatirkan ya. Sebagaimana hasil penjumlahan dari ketiga kolom ini. Dari tiga faktor tersebut dijumlahkan 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Kemudian dicari nilai ratingnya. Nilai rating di sini adalah sebetulnya nilai proporsi, mungkin bisa dikatakan begitu ya, nilai proporsi untuk tiap-tiap faktor. Nah, untuk faktor A nilai ratingnya sama dengan 0,0. Ini diperoleh dari 0 pada baris ke A dibagi dengan angka 3 sebagai total jumlah nilai faktor gitu ya. Kemudian baris kedua yaitu baris B, nilainya adalah ratingnya 0,33. Ini diperoleh dari perbandingan angka 1 di baris B kolom jumlah ya dibagi dengan angka 3 ya. 3 ini adalah total keseluruhan. Jadi semua baris yang ada pada baris A, baris B, baris C itu semua dibagi dengan angka 3 sehingga diperoleh nilai rating faktor untuk tiap-tiap faktor, yaitu rating A. Untuk faktor A rating faktornya 0,00, rating B 0,33, faktor B 0,33, faktor C 0,67, sehingga kalau dijumlahkan ini sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Nah, ini adalah perbandingan faktor namanya ya. Belum lokasi. Jadi di sini belum menentukan lokasi, baru menentukan faktornya saja. Dari 3 faktor ini berdasarkan penilaian, berarti yang paling besar nilainya adalah yang faktor C. Artinya makin besar nilai berarti resikonya makin kecil, sedangkan makin kecil nilai ratingnya berarti resikonya makin besar, sebagaimana keterangan yang ada di bawahnya ini ya. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa faktor A memiliki nilai sangat mengkhawatirkan gitu dibandingkan dengan yang lain-lainnya gitu ya. Artinya nilai semakin kecil ini itu lebih berpotensi terjadi gitu dibandingkan dengan nilai yang besar gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan matrik perbandingan antar faktor, baru selanjutnya adalah melakukan perbandingan lokasi. Nah, ini adalah perbandingan lokasi ya. Di sini kita perhatikan tiap kebetulan diasumsikan lokasinya itu ada 3. Lokasi 1 L1, lokasi 2 L2, dan lokasi 3 L3. Nah, masing-masing lokasi ini semuanya memiliki peluang untuk banjir, sehingga untuk untuk tiap-tiap faktor kita coba analisa terhadap masing-masing lokasinya ya. Di sini untuk ancaman banjir dulu, yaitu faktor A. Tadi di atas sudah kita hitung faktor A itu nilainya paling rendah, berarti memiliki potensi paling tinggi sebetulnya gitu ya, artinya begitu.
sekarang bagaimana kalau dilihat dari lokasinya gitu untuk tiap-tiap faktor. Nah, sekarang kita bandingkan lokasi 1 terhadap lokasi yang kedua. Nah, ini L1 strip L2, berarti perbandingan antara lokasi 1 dan 2 dari ancaman banjir, mana yang lebih mengkhawatirkan. Ternyata yang lokasi 2 nilainya 0 gitu ya, sedangkan L1 nilainya 1. Begitu juga perbandingan lokasi 2 dan 3. Nah, di sini 2 dan 3 ternyata yang nilainya 0, artinya sangat mengkhawatirkan, yaitu lokasi 3 dibandingkan dengan lokasi 1. Sementara untuk lokasi 3 dan 1 di sini dilihat ternyata yang memiliki potensi ancaman banjir paling mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan yaitu di lokasi 3. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing lokasi ini secara kolom. Jadi masing-masing kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 di sini totalnya 2 untuk yang L1. L2-nya adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian L3-nya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari lagi rating dari tiap-tiap lokasi. Bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah dengan cara yang sama tadi. Jadi membagi nilai yang ada di kolom total ini, nilai yang ada di sel total ini dengan total angka keseluruhan, yaitu 3. Ya, 3 ini diperoleh dari 2 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 3 ya. Jadi 0,67 ini diperoleh dari 2 dibagi dengan 3 sama dengan 0,67 atau 67%. Kemudian 0,33 ini diperoleh dari angka 1 dibagi dengan angka 3. Sedangkan untuk nilai 0 ini diperoleh dari 0 dibagi dengan 3. Sehingga kalau kita jumlahkan untuk tiap-tiap lokasi berdasarkan nilai rating itu sama dengan 1,00 atau 100%. Nah, ini baru satu faktor kita menilai untuk tiap-tiap lokasi. Sekarang kita ke faktor yang kedua, karena faktornya tadi ada 3 ya, ancaman banjir, resiko keamanan, dan juga resiko penggusuran. Sehingga 3 faktor ini harus kita kaji untuk tiap-tiap lokasinya gitu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang faktor ke B. Faktor ke B di sini perbandingan L1 dan L2 di sini ternyata yang berpotensi adalah L1 sehingga nilainya 0. Kemudian L2 dan L3 yang berpotensi adalah L2, dan L1 dengan L3 yang berpotensi adalah L1. Nah, dengan cara yang sama kita jumlahkan dulu masing-masing lokasi. Di sini diperoleh L1 nilainya sama dengan 0, kemudian L2 sama dengan 1, L3 sama dengan 2. Kemudian setelah itu dijumlahkan dapat total di sebelah kanan yaitu sama dengan 3 ya. Dengan cara yang sama juga kita mencari ratingnya, yaitu untuk L1 berarti 0 dibagi dengan 3, L2 adalah 1 dibagi dengan 3, L3 0,67 itu adalah hasil dari perbandingan 2 dibagi dengan 3, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah resiko penggusuran. Resiko penggusuran di sini diperoleh perbandingan sama dengan cara yang sama tadi, L1 dan L2. Nah, ini kan L1 terhadap L2, berarti yang ada isinya adalah kolom L1 dan L2. Menurut penilaian para ahli bahwa untuk resiko penggusuran ini terletak di L2 dengan nilai 0. Sedangkan L2 terhadap L3, L2 dengan L3 ini ternyata L2 yang berisiko. Sedangkan L1 dengan L3 di sini yang berisiko adalah L1 ya. Lalu dengan cara yang sama tadi sama, jadi diperoleh ratingnya untuk L1 adalah 0,33, L2-nya adalah 0,00, dan L3-nya adalah 0,67. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan penilaian baik untuk rating faktor maupun rating lokasinya. Setelah itu coba kita gabungkan antara hasil penilaian rating faktor ini yang ada di sebelah kanan yang nilainya merah ya, diberikan huruf warna merah, dibandingkan dengan rating lokasi yang ada di sebelah kirinya di sini. Bagaimana cara kita menentukan lokasi dilihat dari penilaian subjektif? Caranya adalah tiap-tiap lokasi kita kalikan nilai ratingnya
dikalikan dengan rating faktornya. Contoh, untuk lokasi 1 di sini sudah ada nilai rating faktor untuk rating faktor A yaitu 0,67, faktor B 0,00 dan faktor C 0,33. Kemudian kita kalikan dengan rating faktornya. Rating faktor untuk L1 berarti cara menilai untuk ratingnya adalah dengan cara mengalikan 0,67 dikali dengan 0,00. Itu rating faktor dan rating lokasi dikalikan untuk faktor yang pertama yaitu faktor A. Kemudian yang faktor yang kedua, faktor B, yaitu 0,00 dikalikan dengan 0,33. Kemudian yang C 0,33 dikalikan dengan 0,67 seperti ini ya, ini contohnya ya. Sehingga hasil dari perkalian dan penjumlahan dari dua kolom ini diperoleh nilai 0,2222 untuk lokasi L1. Sedangkan untuk lokasi L2 bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 0,33 dikali 0,00 ditambah 0,33 dikali 0,33 ditambah 0,00 dikali 0,67. Setelah dijumlahkan muncul nilai 0,1111 kali ya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi 3. Lokasi 3 di sini caranya sama. Jadi 0,00 dikali dengan 0,00, 0,67 dikali dengan 0,33, 0,67 dikali dengan 0,67 diperoleh nilai akhirnya adalah 0,6667. Setelah itu kita bandingkan dari ketiga lokasi tersebut mana yang nilainya paling besar atau mana yang nilainya paling kecil. Karena berdasarkan nilai skor tadi bahwa semakin kecil nilainya, semakin dia mendekati 0 bahkan sama dengan 0 berarti artinya itu sangat mengkhawatirkan. Sedangkan kalau makin besar itu berarti lebih rendah resikonya. Sehingga ini menjadi acuan ketika kita memilih lokasi mana yang paling baik atau yang memiliki dampak negatif lebih rendah, yaitu dipilih lokasi 3. Kenapa? Karena hasil perhitungannya dia memiliki nilai lebih besar, itu artinya bahwa risikonya lebih kecil dibandingkan dengan dua lokasi yang lainnya yaitu L1 dan L2. Sedangkan mana risiko yang paling tinggi dari ketiga lokasi ini? Maka yang paling tinggi risikonya adalah yang nilainya paling kecil yaitu L2 karena nilainya hanya 0,1111 gitu ya. Nah, ini adalah penilaian secara subjektif. Sedangkan sekarang bagaimana kalau secara objektif? Nah, secara objektif di sini tadi faktornya kalau secara objektif nilai-nilainya sudah pasti. Sebagai contoh misalkan upah buruh di tiap-tiap daerah itu sifatnya sudah pasti ya. Kemudian biaya utilitas, listrik, air juga sifatnya sudah pasti. Kemudian sewa lahan juga sudah pasti harganya berapa gitu ya. Kemudian besarnya pajak juga itu sudah pasti, sehingga ini dikatakan sebagai faktor objektif gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan lokasi dilihat dari objektif faktornya gitu ya. Dengan asumsi yang sama tadi bahwa lokasinya ada 3, berarti ada L1, L2, dan L3. Sedangkan faktor objektifnya yaitu ada 4. Pertama adalah buruh, kemudian yang kedua utilitas, yang ketiga lahan, dan yang keempat adalah pajak. Masing-masing harga atau biaya untuk tiap-tiap faktor itu ditunjukkan seperti tabel ini ya. Lokasi 1 biaya buruhnya per tahun adalah $250.000. Nah, ini bisa asumsi biaya keseluruhan karyawan gitu ya di perusahaan itu tiap tahun berarti ada $250.000 biaya buruhnya. Kemudian utilitasnya adalah 200.000, sedangkan sewa lahannya 75.000 dan pajaknya yaitu 20.000. Sehingga kalau kita total ke samping, maka untuk L1 berarti besar biayanya untuk keempat faktor ini adalah $545.000 ya. Kemudian bagaimana kita menghitung rating faktor untuk tiap-tiap faktor ya. Pertama di sini tadi kita sudah menghitung beban biaya untuk tiap-tiap lokasi berdasarkan keempat faktor.
yang paling tinggi adalah yang di L ke 1 biayanya. Kemudian untuk menghitung objektif faktor, maka menggunakan rumus sigma 1 per C, di mana C ini adalah biaya tiap-tiap faktor. Maka di sini cara menghitungnya adalah 1 dibagi dengan ini total rating faktor untuk tiap-tiap lokasi ya. Berarti 1 per 545 ditambah dengan 1 per 482 ditambah dengan 1 per 445, sehingga dari penjumlahan itu diperoleh nilai sebesar 0,0062. Nah, sekarang kita sudah menghitung rating faktor secara keseluruhan. Tadi nilainya adalah 0,0062. Sedangkan bagaimana kalau kita menghitung objektif faktor untuk tiap-tiap lokasi? Untuk lokasi 1, objektif faktornya besarnya adalah 0,2980. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya sehingga mendapatkan nilai 0,29802 gitu ya. Caranya adalah seperti yang rumus ini ya. Jadi 1 dibagi dengan ini ya, rumusnya ini 1 dibagi dengan 1 per G12 dikali dengan C18. Nah, G12 ini 545 dikalikan dengan 0,062. Jadi 0,062 ini bersifat konstan untuk tiap-tiap lokasi, itu harus dihitung gitu ya. Sehingga diperoleh nilai untuk L1 adalah 0,29802. Nah, untuk yang L kedua yaitu sama dengan cara yang tadi, 1 dibagi 482 dikali 0,0062. Sedangkan untuk yang lokasi ketiga juga sama. Jadi cara menghitungnya adalah 1 dibagi 445 dikali dengan 0,0062. Nah, di sini kita sudah dapat nilai untuk faktor objektif. Jadi lokasi 1 nilainya 0,29802, sedangkan lokasi kedua yaitu 0,33698, sedangkan lokasi ketiga adalah 0,36500. Nah, sekarang karena penilaiannya masih bersifat terpisah dan kita belum dapat menentukan kira-kira lokasi mana yang perlu dipertimbangkan untuk dipilih berdasarkan penilaian objektif dan subjektif, sehingga ini harus dilanjutkan lagi. Dilanjutkannya adalah dengan memberikan bobot presentase atau proporsionalnya. Kira-kira kalau misalkan kita menggabungkan penilaian antara faktor objektif dan subjektif itu berapa persen sih bobot untuk tiap-tiap faktornya gitu ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa bobot untuk faktor objektif itu lebih besar, yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk bobot untuk faktor subjektif yaitu hanya 30%. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa faktor objektif diberikan bobot paling besar karena dia lebih terukur di dalam penilaian parameternya, seperti tadi biaya buruh berapa, biaya listrik berapa, itu sudah terukur dan sudah pasti, sehingga persentasenya juga lebih besar bobotnya gitu ya. Sedangkan untuk bobot yang kedua yaitu untuk faktor subjektif itu hanya diberikan bobot sebesar 30% karena memang di sini banyak perkiraan, meskipun itu biasanya ditentukan oleh para ahli gitu ya, bukan orang awam gitu. Nah, sehingga dengan asumsi nilai persentase ini kita dapat menghitung bahwa secara keseluruhan untuk tiap-tiap lokasi, baik perhitungan untuk objektif faktor maupun subjektif faktor, diperoleh nilai seperti ini. Untuk lokasi 1 nilainya adalah 0,2753, lokasi 2 adalah 0,2692, lokasi 3 adalah 0,4555. Nah, dari mana menghitung ini? Menghitung dari jumlah untuk tiap-tiap lokasi ini. Ini jumlah, ini angka sudah digabung ya antara faktor objektif dan subjektif, bukan lagi terpisah seperti yang di atas tadi gitu ya. Jadi L1 di sini artinya
nilainya sudah digabungkan antara objektif faktor dan subjektif. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh perhitungannya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk penilaian objektif yaitu nilainya adalah 0,29802 dikali dengan 70%. Di mana 70% ini tadi sudah disepakati bahwa untuk memberikan penilaian itu ada bobot yang dapat diberikan oleh perusahaan tergantung dari pertimbangan perusahaan gitu ya. Nah, di sini jadi 0,2753 ini diperoleh dari hasil perhitungan 0,29802 pada objektif faktor dikali dengan 70% ditambah 30% dikali 0,2222, di mana 0,222 ini adalah hasil dari perhitungan subjektif faktor untuk lokasi pertama. Sehingga setelah itu dijumlahkan dari penilaian ini dapatlah nilai 0,2753. Dari sini dengan cara yang sama kita juga menghitung L1, L2 dan juga L3. Nah, berdasarkan 3 penilaian ini maka dapat kita simpulkan bahwa penilaian lokasi yang paling tinggi itu terletak pada L3. Artinya bahwa L3 memiliki risiko yang paling kecil dibandingkan dengan L1 maupun L2, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa L3 dapat dijadikan sebagai calon alternatif ya untuk pemilihan lokasi tempat usaha atau pabrik. Nah, demikian yang dapat disampaikan untuk perhitungan perencanaan fasilitas dengan menggunakan 2 pendekatan tadi, baik objektif faktor maupun subjektif faktor. Semoga bisa memberikan gambaran tentang analisis sederhana dari metode tersebut. Terima kasih.